Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Rosidah dan Wahidatul Madiyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal etnomatematika dalam kajian alat evaluasi. Hasil analisis jurnal yang pertama yaitu dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Congklak dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Siswa Materi Bangun Datar kelas 4 Sekolah Dasar. Terkait subbab-subbab yang akan dibahas pada analisis jurnal yang pertama yaitu yang pertama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian subbab yang kedua yaitu abstrak, latar belakang, dan kajian pustaka. Dilanjutkan dengan subbab yang ketiga yaitu jenis, metode, dan instrumen dan teknik pengelolaan data. Yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan serta penutup. Subbab yang pertama yaitu tentang penulis dan penerbit. Jurnal ini ditulis oleh Titi Handayani, Urip Tisngati, dan Sugiono. Diterbitkan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Kemudian sebab yang kedua yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu proses pelaksanaan permainan tradisional congklak. Kemudian yang kedua yaitu konsep matematika dalam permainan tradisional congklak. Yang ketiga, implikasi etnomatematika dalam permainan tradisional congklak terhadap pemahaman siswa materi bangun datar kelas 4 di sekolah dasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini menggunakan subjek yang dipilih secara purposive sampling pada peserta didik di lingkungan dusun, kerajaan, desa, melati. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Humberman meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, proses pelaksanaan penelitian ini menggunakan subjek yang dipilih secara purposive sampling pada peserta didik di lingkungan dusun, kerajaan, desa, melati. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Humberman meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Kemudian latar belakang. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan di lingkungan dusun, kerajaan, desa, melati, diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran sulit dan membutuhkan keterampilan yang kompleks. Kesulitan yang dialami peserta didik dipengaruhi oleh pemahaman awal peserta didik pada kelas sebelumnya, cara penyampaian pendidik dalam pembelajaran, media yang digunakan pendidik, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Kurangnya pemahaman subjek dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat beberapa aktivitas sehari-hari, lingkungan, objek di sekitar subjek yang dapat digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran. Aktivitas tersebut diantaranya adalah permainan yang dilakukan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Permainan tradisional congklak mengandung konsep matematika. Adanya konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional congklak membuktikan bahwa permainan matematika tidak hanyalah didapatkan
dari pembelajaran di sekolah, akan tetapi juga dapat digali melalui permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh peserta didik. Materi bangun datar merupakan salah satu materi pembelajaran yang membutuhkan media dalam penyampaian materinya. Salah satu cara penyampaian adalah dengan memanfaatkan permainan tradisional congklak sebagai media pembelajaran yang dekat dengan dunia anak-anak. Selain itu, anak-anak juga telah mengenal proses permainan tradisional congklak dengan baik, sehingga penggunaan media pembelajaran akan lebih mengena untuk peserta didik. Proses pelaksanaan permainan tradisional congklak dan konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional congklak perlu dieksplorasi agar dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Berikutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu Susanto pada tahun 2014 halaman 185 menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam dunia kerja serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Purwanto 2013-44, pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testi mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dominguez 2018-8 mengatakan bahwa etnomatematika berkaitan dengan praktek matematika, ide-ide matematika, dan pengetahuan matematika dari suatu kelompok sosial, budaya, masyarakat, dan berhubungan dengan perhitungan, pengelompokan, pengurutan, penyimpulan, dan pemodelan. Selanjutnya menurut Yulita 2017-1, permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu, dimainkan dari generasi ke generasi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi atau pengamatan, tes, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan permainan tradisional congklak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, subjek penelitian yaitu permainan congklak menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar mampu melaksanakan permainan tradisional congklak dengan baik. Media yang dibutuhkan untuk bermain permainan tradisional congklak dapat digambar di atas tanah oleh anak-anak. Media yang digunakan terdiri dari beberapa bangun ruang. Terdapat konsep geometri pada media congklak yang menyerupai bangun datar, persegi panjang, dan lingkaran. Alat lain yang digunakan untuk bermain permainan tradisional congklak adalah batu atau biji congklak. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep matematika pada permainan tradisional congklak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat konsep matematika dalam permainan tradisional congklak. Konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional congklak adalah garis, sudut, titik sudut, bangun datar, persegi panjang dan lingkaran, dan aktivitas berhitung. Hasil observasi, tes, dan wawancara menunjukkan bahwa konsep garis terdapat pada gambar media atau alat permainan tradisional congklak. Berdasarkan observasi ditemukan sekitar 12 sudut siku dan 8 titik sudut pada gambar media atau alat permainan tradisional congklak yang digambarkan oleh subjek. Sudut tersebut muncul karena adanya pertemuan garis vertikal dan horizontal dalam gambar. Selanjutnya terdapat dua konsep bangun datar yang terdapat dalam gambar media atau alat permainan tradisional congklak. Bangun datar tersebut yaitu persegi panjang dan lingkaran.
Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu pemahaman siswa pada materi bangun datar melalui eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional. Konsep matematika yang ditemukan pada permainan tradisional congklak mengacu pada materi pembelajaran matematika kelas 4. Permainan ini dapat digunakan untuk media pembelajaran materi garis, sudut, titik sudut, bangun datar persegi panjang dan lingkaran, dan aktivitas berhitung, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, subjek merasa lebih senang dan semangat ketika mengikuti pembelajaran matematika menggunakan permainan tradisional congklak. Siswa sebagai subjek penelitian juga menjadi lebih aktif dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Ini sebagai implikasi dari pembelajaran matematika akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan ketika siswa langsung menggunakan permainan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses pelaksanaan permainan tradisional congklak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Mereka memahami tentang peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk bermain dan peraturan apa saja yang terdapat dalam permainan tersebut. Konsep matematika yang terdapat pada permainan tradisional congklak yaitu garis, sudut, titik sudut, bangun datar, persegi panjang dan lingkaran, dan aktivitas berhitung, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Selanjutnya, permainan tradisional congklak dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika pada materi garis, sudut, bangun datar, persegi panjang dan lingkaran, dan aktivitas berhitung, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Melalui penggunaan permainan tradisional congklak sebagai media pembelajaran, khususnya dalam materi bangun datar, peserta didik mampu memahami proses pembelajaran dengan baik. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman dengan rata-rata 70,83% dengan kategori pemahaman baik. Dilanjutkan dengan hasil analisis jurnal yang kedua, yaitu dengan berjudulkan Pemahaman Konsep Geometri pada Pembelajaran Problem Basic Learning, bermuatan etnomatematika, bangunan cagar budaya Kota Semarang. Jurnal ini ditulis oleh Slamet Haryadi, Muhammad Fauzan Mutakin dengan jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian volume 06 nomor 03 September 2020. Adapun abstraknya adalah tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman konsep geometri peserta didik kelas 4 SD Negeri Candi 01 serta implikasi model problem basic learning bermuatan etnomatematika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dipilih dengan teknik pure passive sampling berdasarkan prestasi belajar peserta didik yang digolongkan menjadi 3 prestasi: belajar tinggi, sedang, dan rendah. Subjek prestasi belajar tinggi dan sedang mampu dalam menyatakan ulang sebuah konsep. Subjek selalu aktif dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran. Subjek peserta belajar rendah kurang mampu dalam menyatakan ulang untuk sebuah konsep. Mereka cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran yang meliputi kurang aktif dalam bertanya jika mengalami kesulitan, dan dalam diskusi kelompok masih tergantung pada teman dan bimbingan guru. Ketiga subjek mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur untuk menyelesaikan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga, tetapi mengalami kesalahan dalam menentukan rumus luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Subjek prestasi belajar tinggi mampu subjek prestasi belajar tinggi merupakan satu-satunya subjek yang mampu mengaplikasikan konsep dalam memecahkan masalah. Subjek menggunakan rencana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, lalu mengkomunikasikan kesimpulan dengan benar. Adapun latar belakangnya yaitu pembelajaran matematika bertujuan terbentuknya kemampuan bernalar pada diri siswa yang terukur melalui kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan memecahkan suatu permasalahan dalam bidang matematika maupun kehidupan sehari-hari.
Siswa terjebak dalam rutinitas media pembelajaran, kurang motivasi belajar, siswa rendah. Siswa banyak menghafal, tingkat pemahaman dalam pembelajaran yang rendah, mengingat, menyebut. Dan umumnya siswa tidak tahu makna atau fungsi dari hal yang dipelajari dalam kehidupannya. Geometri merupakan salah satu pokok bahasan matematika yang diajarkan di sekolah dasar. Pengalaman merupakan faktor pendukung dan menyelesaikan pemecahan masalah. Siswa mampu membangun sebuah definisi bangun geometri dengan menggunakan berpikir analogis dalam menyusun definisi tersebut. Viantika 2017. Siswa membutuhkan pemahaman konsep untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Linka DKK 2017. Salah satu penyebab miskonsepsi pada pembelajaran matematika adalah model pembelajaran digunakan kurang bervariasi dan berpusat pada guru. Faizah DKK 2015. Etnomatematika merupakan sebuah bidang yang mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia dari budaya yang berbeda dengan memahami, melafalkan, dan menggunakan konsep dari budayanya yang berhubungan dengan matematika. Hariastuti 2017. Kajian pustaka. Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai proses berpikir seorang untuk mengolah bahan belajar diterima sehingga menjadi bermakna. Fatimah 2017. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran. Maksudnya adalah siswa tidak dapat mengingat beberapa konsep saja, tetapi mampu menjelaskan kembali dalam pola lain dan menerapkannya pada konsep yang sesuai struktur kognitif dari siswa itu sendiri. Fitrah 2017. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Untuk metode penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengolahan data, pengambilan data berasal dari hasil tes pemahaman konsep dari setiap siswa yang disajikan responden, memadukan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan. Hasil dan pembahasan. Analisis pemahaman konsep pada setiap kategori presentasi belajar siswa dilakukan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep pada model problem based learning bermuatan etnomatematika. Setiap subjek penelitian telah mengerjakan 8 soal yang mewakili materi dan indikator pemahaman konsep K1, K6, dan K7. Pembahasan yang pertama yaitu indikator menyatakan ulang sebuah konsep atau K1. Subjek prestasi belajar tinggi mampu dalam menyatakan ulang sebuah konsep. Subjek selalu aktif dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran. Subjek prestasi belajar sedang mampu dalam menyatakan ulang sebuah konsep. Berbeda dengan dua subjek sebelumnya, untuk subjek prestasi belajar yang rendah kurang mampu dalam menyatakan ruang sebuah konsep. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur tertentu. Berdasarkan analisis hasil tes pemahaman konsep, ketiga subjek mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur untuk menyelesaikan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga. Namun subjek prestasi belajar rendah berdasarkan analisis hasil tes dan wawancara hanya mampu pada menentukan keliling persegi dan persegi panjang. Penyebabnya adalah subjek peserta belajar rendah kesulitan dalam mengikuti rumus luas dan keliling segitiga. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu indikator pengaplikasian konsep dalam pemecahan masalah. Subjek prestasi belajar tinggi merupakan satu-satunya subjek yang mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.
Subjek menggunakan rencana yang dibuat untuk menyelesaikan masalah, mampu menerjemahkan masalah yang diberikan dalam bentuk kalimat matematika, menyelesaikan masalah dengan strategi yang telah ditentukan, dan mengambil keputusan serta tindak untuk menentukan lalu mengkomunikasikan kesimpulan dengan benar. Kesimpulan, pemahaman konsep geometri siswa setelah model problem basic learning bermuatan etnomatematika adalah sebagai berikut. Siswa dengan kategori prestasi belajar tinggi mampu dalam menyatakan ulang konsep, menggunakan, memanfaatkan, serta memilih prosedur tersebut dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah dengan baik. Siswa dengan kategori prestasi belajar sedang mampu dalam menyatakan ulang konsep, menggunakan, memanfaatkan, serta memilih prosedur tertentu, namun pada kurang mampu dalam mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah dengan baik karena subjek mengalami kesulitan dalam operasi hitung sehingga masih membutuhkan bimbingan dari guru dalam menyelesaikan permasalahan. Siswa dengan kategori prestasi belajar rendah kurang mampu dalam menyatakan ulang konsep dan hanya mampu menggunakan, memanfaatkan, serta memilih prosedur tertentu pada keliling persegi dan persegi panjang, serta kurang mampu dalam mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah karena subjek mengalami kesulitan dalam operasi hitung hingga masih membutuhkan bimbingan dari guru dalam menyelesaikan permasalahan. Sekian presentasi analisis jurnal 1 dan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.